Ya, kita akan membahas mengenai kasus yang hangat yang terjadi kemarin di mana pengacara kondang Oce Kaligis ditahan oleh KPK dan Oce Kaligis ini memang berdalih tidak menyuruh dan uang ini memang bukan berasal dari dia. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Pak Asep Iwan Iryawan, mantan hakim dan pengamat hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sanas. Selamat pagi, Pak Asep. Mungkin pertama-tama saya ingin tahu dulu nih, praktek suap menyuap gitu. Ini fenomena yang sudah beberapa kali ini terjadi di hukum Indonesia. Sebenarnya seberapa mengerikannya sih praktek suap menyuap ini? Ya, saya pikir kan kalau tidak hanya sekali, berkali-kali. Kalau kata Bang Oma itu terlalu. Gitu kan. Ya kan kita masih ingat, ingatan kita belum lupa ya. Sebelum ini kasus Bandung, hakim sama pengacara, kasus ketua MK, kasus beberapa. Kalau hakim ini sekarang pengacara yang ke-10 ya, di Jakarta aja kasus Saripudin Niaga dulu dengan kurator. Kemudian Hakim Tun juga Ibrahim, Bandung, Semarang. Itu kan kaitan pengacara sama hakim. Jadi modus ini tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Dan diulang. Saya masih kecil pun ingat dulu sama cerita jadi hakim aja dulu. Hakim Jakarta Pusat, Hakim Heru Gunawan ditangkap oleh Obstipus namanya, Sudomo itu kan. Tertangkap. Jadi dari dulu pun sudah ada. Dan tidak hanya di Indonesia, di luar pun kalau kita lihat film-film kan. Itu bagaimana suap menyuap antara orang menampakkan dalam tanda petik mafia peradilan. Tapi untuk kasus ini, mafia peradilannya sempurna, utama, paripurna. Mengapa saya katakan itu? Lengkap, majelisnya anggotanya ada, panitranya ada, pengacaranya ada, penyandang dananya ada, perantaranya ada. Betapa mafianya ini betul-betul. Dulu saya menolak istilah mafia, tapi sekarang kan ada artinya penegak hukumnya ada di situ. Terlepas sekali lagi ajas praduga tak bersalah, kita hormati ya itu. Kedua, tapi juga kita hormati juga KPK menetapkan masing-masing sebagai tersangka. Tidak mungkin KPK menetapkan tersangka kalau nggak ada bukti permulaan. Toh ini OTT loh. Benar. Kalau OTT selama ini kan 99,9% ujungnya masuk suka miskin, bukan suka kaya kan, suka miskin. Suka miskin, padahal inginnya kaya begitu ya. Tapi memang praktek ini dana bansos gitu. Kembali lagi, dana bansos ini sudah berulang kali diselewengkan. Tadi Pak Asep sempat bilang Bengkulu juga, gitu, Bandung juga. Celahnya di mana sebenarnya? Apakah memang ada permainan yang sepertinya sudah skenario-nya begitu? Gitu? Bansos itu kan tenaga yang dipunya eksekutif. Bagaimana namanya juga dana sosial kan, kemana saja. Selama ini eksekutif aman membagi-bagi bansos. Nah, ketika tercium oleh penegak hukum, entah kepolisian atau kejaksaan, ada korupsi di situ, mereka ketakutan kan. Nah, ketika ketakutan mereka diperiksa, ya, entah oleh kejaksaan, entah oleh kepolisian, entah oleh KPK, mereka takut terkena semua. Nah, daripada takut, bansos ini kan masih ada uang bansosnya kan, akhirnya bancakan. Bantuan sosial jadi bancakan sosial kan, sosialnya penegak-penegak hukum itu. Nah, uang ini ya tadi contoh konkretnya misalnya kayak Bandung yang udah inkrah lah ya. Bagaimana uang ini mengalir kepada perantara, kepada para hakimnya. Kena, karena dibagi supaya tidak kena penegak eksekutifnya. Mungkin yang Medan juga karena ada bansos dari bendahara itu ya takut, makanya ketika dinyatakan tersangka oleh kejaksaan, dia orang mau di peradilan kan dia peratunkan dan dikabulkan sama hakim tunnya. Walaupun bukan objek tun loh, itu penyalahgunaan wewenang loh. Nah, dikabulkan, nah mungkin setelah itu jadi masalah kan perkara sudah diputus. Tapi pertanyaannya, kok ada uang mengalir di pengadilan di mall kan? Uang apaan? Nah, di situ ada pengacara masih muda dengan saya sedih dan marah tapi prihatin, ya pengacaranya itu mahasiswa saya lagi di kampus, ya hakimnya teman saya lagi, yang punya kantor kakak alma mater saya lagi. Bagaimana saya nggak punya kata emosional dengan mereka. Tapi kan terlepas dari itu semua, ya sekarang suka nggak suka kalau saya menyebutkan bahwa dana bansos menjadi dana bancakan sosial ini adalah bentuk salah satu bentuk mafia peradilan, saya kira nggak bisa dihindari. Oke, jadi memang bocor di semua tempat dan memang bocornya ini kompakan gitu sepertinya. Ya, makanya saya bilang ini kan tadi sempurna, utama, paripurna. Semuanya ada di situ kan, dan menyangkut tokoh-tokoh besar gitu kan. Tapi kalau misalnya mengenai penyelewengan ini begitu, selama ini pernah juga menjadi hakim gitu Pak Asep, menghadapi praktek seperti ini susah atau tidak sih menghadapi menjadi hakim yang benar-benar punya integritas gitu di sini? Hakim itu kan sederhana, menerima, memeriksa dan memutus. Dan pasti kalau jadi hakim tuh sangat-sangat gampang kok jadi hakim tuh, kayak multiple choice. Ini loh faktanya, ini dasar hukumnya. Kalau hakim aja belajar ya benar. Kalau orang mengambil, mencuri hukum. Orang korupsi mencuri hukum, selesai. Atau di perdata, orang perbuatan melawan hukum atau melawan prestasi, gampang. Nah, cuman masalahnya, ketika ada orang berhadapan, ya, misalkan satu di perkara pidana, entah mencuri, entah merkosa, entah korupsi, orang itu nggak mau dihukum dong. Supaya nggak dihukum yang menentukan hakim kan. Nah, datang ke Pak Hakim tadi kan, makanya jangan salahkan misalkan datang ke hakim, Pak tolonglah dibantu, gitu kan, S3 kan, S3 bukan doktoral, senyum dulu, kemudian sungkem, kemudian
saji kan. Nah, saji itulah yang menyebabkan gratifikasi suap. Satu, di perdata juga sama, ada pihak-pihak, misalkan kita bersengketa, ada hakimnya memperebutkan tanah warisan berdua kita, misalkan ini tanah warisannya berdua. Saya penggugat ya tergugat. Saya juga pengen menang dong, situ pengen menang. Menghubungi hakim. Nah, bagaimana hubungi hakim? Terjadilah transaksional kan. Nah, kalau hakimnya kurangnya iman sejak awal, jadi hakim itu bukan mengabdi, bukan kan wakil Tuhan kan, nggak bisa disuap. Mana ada hakim wakil Tuhan disuap, Tuhan aja nggak ada pembantunya. Istilahnya kan Gusti Allah orang anak konco-koncone, ini kok wakilnya kok masih ada konco-koncone, tadi para penegak, para pensuap tadi kan. Nah, ketika itu pola itu, bagaimana hakim dirayu dan digombalin kan tadi harta, tahta, wanita dan Toyota, gitu kan. Nah, ketika itu hakimnya kurang iman, ya, ketika hakimnya kurang iman, nggak apa-apa nyebut merek ya kan sama. Nah, ketika kurang iman, ya hakimnya terima, padahal itu kan nggak boleh. Nah, kalau hakimnya kayaknya nggak mungkin, tapi sebenarnya hakim kebutuhan pokoknya udah cukup kok. Setingkat ketua pengadilan kelas 1 Tripeni itu udah 40 juta. 40 juta. Kurang lebih loh itu. Tapi waktu kemarin memang April lalu meminta kenaikan tunjangan begitu kan para hakim ini? Ya makanya saya bilang kan kita lah, kalau undang-undang negara ini duitnya udah jangan-jangan kita juga kurang, tapi kan dengan 40 juta orang tidak akan pernah puas. Tapi kan dengan 40 juta bandingkan dengan UMR atau banding yang lain, sebenarnya udah layak gitu. Walaupun sekali lagi gaji hakim segitu kecil dibandingkan negara lain. Tapi kan sebenarnya kalau mau kaya jangan jadi hakim, jadi pengusaha, jadi bandar. Kalau jadi hakim tuh nggak mungkin kaya. Gitu. Artinya tapi di sini ada supply dan demand gitu kan. Ya betul. Kan? Tapi gini, yang paling gampang gini lah. Sekarang saya sering katakan sekarang orang goda ya, kalau digoda kan seperti yang laki-laki digoda, misalkan nggak mau juga kalau buka baju, siapa yang nggak mau lihat orang telanjang gitu. Nah sekarang katakanlah hakimnya yang aktif. Kalau hakimnya aktif, para pihak tadi entah itu tersangkanya, itu penggugat, entah tergugat nggak ngasih, perkara pasti diputus kok. Ini masalahnya karena apa? Ketika hakim tadi minta duit tambah, pengen kelebihan, pengen nyekolahkan anaknya, ingin punya barang-barangnya tadi, ya pola rakus, pola konsumerisme tergoda. Orang datang kan, siapa yang nggak mau? Nah, makanya saya bilang ketika hakim minta, sekarang ada kesepakatan lah, entah pengacara, para pihak, sudah jangan dikasih. Tidak ada suap lagi. Tidak ada suap, saya kira akan selesai. Masalahnya apa sekarang? Justru yang aktif tuh para pihak datang ke hakim, tadi dengan S3 tadi. Oke, tapi kan kalau begitu, kalau di antara dua orang saja gitu, penggugat, itu berarti lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya dalam hal ini kan memang instansi kejati begitu yang dilawan. Justru kan gini, ketika misalkan gini, yang dilawan adalah instansi di peradilan kan, ataupun misalkan perkara lain. Yang dilawan pemerintahan, tergugatnya atau termohonnya. Jelas yang ada dananya kan, dari mana dananya, entah kejaksaan kan, entah BUMN misalkan. Hanya satu pihak saja berarti yang punya dana. Sekarang ini kan punya, yang datang misalkan orang yang ketakutan, dia kan punya duit. Ini yang nawarin satu pihak kan, sebenarnya hakim lebih enak, lawannya cuma satu kan. Nah ketika lawan satu, masa tergoda oleh yang satu? Karena dihadapi, gini yang paling gampang tuh BUMN, saya kasih contoh. BUMN, misalkan saya sebut lah yang paling gampang pelayanan umum. Kereta api, asetnya banyak. Nah kereta api ini banyak digoda oleh para pengusaha, oleh bandit-bandit. Dimainkan perkaranya. Nah kalau PT Kereta Api atau Pertamina itu kan nggak punya duit. Dari mana anggarannya? Kalau dia nyuap, dari mana anggarannya? Ini pengusaha bandit-bandit goda hakim. Yang disebutkan aset banyak. Ya siapa yang nggak mau dong? Sama duit itu. Apalagi perkaranya bukan pidana loh, yang media tidak pernah isu. Perkara perdata, perkara pratun. Bisa menggelontor, dan itu ratusan miliar bahkan jutaan, itu kos di Medan lagi. Di Medan juga ada Gang Buntu terkenal untuk asetnya PT KAI. Itu banyak jadi godaan dari satu pihak, hakim lebih aman sebenarnya. Tapi kembali lagi kalau hakim melakukan itu ya mau kayak kasus Tripeni atau hakim-hakim lain sebelumnya. Gitu. Benar sih, tapi Pak, saya penasaran tuh modusnya sebenarnya mendekatinya dari sisi advokat begitu kepada hakim itu seperti apa sih Pak? Kan gini, kalau namanya hakim, advokat pasti gelarnya bukan insinyur kan, sarjana hukum. Kalau sarjana hukum kan pernah sekolahnya pasti sama di Fakultas Hukum. Dulu kan teman kuliah, seangkatan, atau juga sealma mater. Ada network di situ. Ada jaringan, ada network. Ketika ada jaringan network, ya suka nggak suka namanya teman tadi kan silaturahmi Lebaran. Kalau Lebaran kan ada ampo. Ya, tapi kan kepada ponakan biasanya Pak. Ya, ini kan juga ponakan apalagi yang lebih parah sekarang kan terjadi apa yang sering terjadi. Ininya hakim, anaknya pengacara, atau istrinya pengacara. Ini kan banyak sekarang. Satu kepala begitu ya. Satu keluarga. Kita kan sedulur-sedulur KB. Oke, jadi pemikirannya sama. Tapi kalau begitu gimana cara menghentikannya gitu Pak? Apakah ini praktek yang memang sudah, sepertinya sudah sulit sekali untuk ditahan gitu? Ataukah ada pengawasan yang sebenarnya bisa dilakukan? Secara kelembagaan, aturan, ada Mahkamah Agung, ada Bawaslu, begitu kerasnya, ada Komisi Yudisial, sanksi udah tegas, sistem itu udah bagus pengawasan. Tapi kan masalahnya kembali ke orangnya. Tadi sejak awal katakan, kalau hakim sejak awal tugasannya menerima, memeriksa, memutus, tapi ada tambahan lebih, minta tadi, sajen tadi, jangan jadi hakim.
Ya, karena pilihan hidup ketika jadi profesi hakim, dia wakil Tuhan. Tuhan aja ketika berfirman kepada umatnya agama apapun kan nggak minta imbalan. Nah kalau wakilnya minta imbalan kan kurang ajar melebihi Tuhan. Jadi sejak awal ketika pilihan jadi hakim, jangan coba-coba dapat istri ya yang miskin, apalagi matre. Jadi itu saya pernah ingat sekali, ini saya sebut nggak apa-apa lah, memuntai Desi denger nih. Saya dulu mau jadi hakimnya cari yang cantik, yang pinter kayak Desi Ratnasari. Jadi saya nggak usah tergoda istrinya. Gitu. Cuman mungkin saya yang mengidolakannya. Jadi tidak ada tuntutan dari istri begitu ya untuk menjadi orang kaya. Karena udah tahu bahwa suaminya itu penghasilannya terbatas, dia hanya pengabdian, gaji 40, dulu saya 5 juta gajinya tahun 2000 nggak cukup kan. Nah sekarang 40 juta masa nggak cukup untuk beli make up. Baiklah, terima kasih banyak Mas Asep yang sudah berbagi di sini bersama kita. Artinya memang di sini jelas sekali kalau misalnya memang tidak ada supply, tidak ada demand juga. Berarti pengacara memang harus menegakkan hukum juga, membela kliennya dengan apa ya, dengan bersih, dengan tidak ada suap menyuap, dan juga hakim tidak lagi meminta. Dan ini pembelajaran. Kemudian yang terakhir jangan tidak terulang lagi. Kalau tidak terulang berarti watak tabiat oknum hakim yang memang gila aja itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Asep. Dan selanjutnya